Tidak ada kata sedih dalam kamusnya. Yang ada hanya keceriaan dan kegembiraan. Meski hati dirundung duka mendalam. Mereka adalah badut-badut yang bertugas menebar senyum dan tawa. Ini adalah Ronald. Hari ini Ronald dan teman-temannya akan mengisi acara di pesta ulang tahun seorang anak. Sebelum pentas, semua perlengkapan harus mereka siapkan sesuai permintaan pelanggan. Sehari-hari, Ronald memimpin sebuah sanggar badut di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Anggota sanggar terdiri dari sejumlah pemuda yang siap memberikan jasa panggilan sebagai badut penghibur. Sanggar badut yang dipimpin oleh Ronald Siwi ini awalnya bukanlah usaha yang dibangun dengan konsep yang keliwat serius. Pertama ya kita coba-coba itu dengan memasang iklan dulu utamanya gitu. Bajunya juga belum lengkap. Ya modal papan ya, plang gitu. Papan kita cat, sablon gitu, promosi. Sedangkan koleksi baju kita juga belum banyak gitu. Seiring perjalanan waktu, jenis pertunjukan badut yang ditawarkan sanggar milik Ronald ini pun mulai beragam. Dari badut make up, badut atraksi, serta badut kostum yang bentuknya didasari oleh karakter tokoh-tokoh film dan kartun yang digemari anak-anak. Setelah jatuh bangun menjalani usahanya, satu persatu orderan pun mulai banyak berdatangan. Jadi di sini ada paket-paket badut ulang tahun ya, untuk acara ulang tahun anak-anak. Sekarang sih udah menjamur ya, di mana aja udah banyak yang buka ya, namanya sekarang krisis moneter benar-benar ya, kerjaan sulit gitu ya. Kita lihat yang buka usaha ini ya, kita lihat bagus ya, fleksibel, enak gitu, waktu nggak terikat, ya kan? Langsung gajian, main langsung gajian gitu, nggak lapar gitu, kita dapat makan dari konsumen dari mana aja gitu, main di rumah, kita merasa dihargai seperti artis gitu loh. Dari usahanya inilah Ronald mengaku, untuk setiap paket badut, dia menentukan tarif dari 400.000 hingga jutaan rupiah sekali tampil. Kalau rezeki sedang bagus, dia bisa mengantungi antara 5-8 juta rupiah per bulan yang dibagi dengan rekan-rekannya sepenampilan. Namun tidak jarang mereka sepi order. Pernah suatu ketika dalam sebulan dia hanya menerima 1 kali pementasan saja. Oh, sepi itu kalau lagi bulan puasa ya. Bulan puasa kalau mau bencana alam itu yang sepi. Siang itu, mereka berangkat ke lokasi acara di daerah Jakarta Barat.
Pinata ini mainan khas Spanyol. Jadi di dalamnya ada hadiahnya. Hadiah bisa permen, bisa coklat, bisa angpo di dalamnya. Minta dipukul oleh anak-anak nih. Ini toko kartun Dekar. Sekarang kita mau jalan ke Taman Mall Anggrek. Semua peralatan dan kostum badut diangkut dengan sepeda motor, melintasi jalan-jalan padat ibu kota. Sesampainya di lokasi, semua kebutuhan pentas pun harus disiapkan sendiri oleh Ronald dan teman-temannya. Hal, berat kan pakai sepatu ini? Bagus. Sama aja pelan-pelan. Kali ini kostum badut yang digunakan adalah karakter film kartun anak-anak The Cars. Memang jadi lebih meriah daripada kalau saya harus bikin acara sendiri, saya harus jadi MC sendiri, dan badut dan karakter, mungkin bukan badut, karakternya itu lebih sesuai dengan keseluruhan tema. Setiap selesai pementasan, Ronald dan teman-temannya melaksanakan ritual tersendiri, yaitu mencuci kostum-kostum badut yang telah mereka pakai. Pak, tolong cuci Pak ya. Apaan? Sudirman. Sudirman itu muka satu. Itu apa itu? Sabun apa? Tahu, Rinso itu. Kalau malas nyuci dia warna-warna jadi kayak kena noda bekas kue ulang tahun kan ya, nempel susah itu hilangnya kalau udah kelamaan gitu. Kalau udah bagus setelah selesai acara besoknya langsung kita nyuci gitu, nggak boleh sampai ketinggalan. Kalau misalnya nggak dicuci takutnya ada order dadakan pakaian tersebut belum dicuci, kita bingung di tempat tempat acara konsumen bau kan bekas kemarin dipakai, kalau nggak dicuci bingung ya, bau apek segala macam. Bajunya nggak apa-apa. Segera buka bajunya, Wi. Usai mencuci kostum badut, mereka mengisi waktu dengan membuat perlengkapan pertunjukan. Ternyata, ada keterampilan lain yang wajib dilatih dan dikuasai setiap anggota sanggar, yaitu bermain sulap. Sulap-sulap semacam ini biasanya menjadi pertunjukan selingan di setiap pesta ulang tahun anak-anak. Lagi apa udah? Lagi. Oke, lagi. Iya. Kurang nggak? Kurang. Iya, dihabisin aja ya. Oh, sudah habis kan? Sini, siram. Wah, airnya hilang. Di kala senggang, sanggar badut ini juga harus terus mencari orderan. Memasang iklan gratis seperti ini bukanlah tanpa risiko. Jika kedapatan oleh petugas Trantip, bisa jadi mereka akan menghadapi masalah hukum. Yang paling berat itu kita menjaga usaha ini gimana caranya untuk mempromosikan atau mencari pelanggan ya. Berat itu karena
ada orderan juga kita bisa tutup usahanya gitu kan, karena dari mana kita nyari buat bayar segala macam, buat bayar telepon gitu, buat bayar pasang iklan kan, kita juga kan langganan iklan terus. Untuk memperluas jaringan, Ronald juga memasang iklan di media cetak, internet, serta menawarkan diri ke sejumlah perusahaan dan tempat-tempat hiburan lewat fax. Ini adalah Nevo. Sama seperti Ronald, Nevo juga berprofesi sebagai badut penghibur. Pekerjaan sebagai badut dijalani pemuda 23 tahun ini karena tidak ada lagi pilihan pekerjaan lebih baik. Sebelumnya belum main di sini ya, masih main di sanggar-sanggar lain gitu. Pertama kali diajak tuh sama temen, suruh jadi background. Ya udah ikut aja dari pas sekolah, itu masih sekolah. Pertama nggak tahu apaan sih badut. Oh, totonya badut ulang tahun, ya udah kan lihat ikut. Lama-lama terus diajak terus tuh sama dia. Sambil wah kayaknya enak juga jadi badut kan. Selepas SMA, Nevo mulai menekuni pekerjaan sebagai badut. Dari memulai karir sebagai badut background yang mengenakan kostum tokoh-tokoh kartun hingga meningkat sebagai badut make up yang memandu sebuah acara. Nevo belajar secara otodidak dari badut-badut senior. Ngeliat-ngeliat yang MC kayaknya enak juga gitu, gampang. Cuman modal nggak malu aja. Kayaknya kalau latihan paling di depan kaca ya. Coba dilihat mukanya yang lucu gimana kalau kita lagi di kaca gitu. Udah begitu, lagian juga otodidak sendiri, ngeliatin yang senior-senior saya. Bila tak ada panggilan pentas, Nevo lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Penghasilannya sebagai pemain badut, sebagian besar dia berikan kepada orang tua dan kerabatnya. Narik dulu ini. Bila sedang tidak ada order, Nevo mengisi hari-harinya sebagai tukang ojek yang mangkal di kawasan Pondok Gede. Menurutnya, penghasilan sebagai badut lebih besar daripada sebagai tukang ojek. Wah, ini kalau jadi badut satu kali acara menguntungkan banget gitu. Daripada dibandingin pekerjaan saya yang utama gitu. Satu minggu bisa 200-300 megangnya. Dua pekerjaan yang dijalani Nevo sebenarnya adalah profesi yang bertolak belakang. Sebagai tukang ojek, dia harus menghadapi kerasnya lalu lintas serta persaingan. Sebagai seorang badut, dia justru harus terlihat lucu di hadapan anak-anak. Berbeda dengan Ronald yang punya usaha sanggar badut di Pondok Gede, Jerry Prasetyo adalah seorang pemain badut di tempat rekreasi Dunia Fantasi. Lelaki berusia 23 tahun ini sudah bergabung di studio Dunia Fantasi sejak 3 tahun lalu. Sehari-harinya, Jerry bekerja sebagai badut maskot Dunia Fantasi bernama Dufan.
Sementara rekan kerjanya, Erwin, berperan sebagai Duvi. Menjadi badut Dufan tentu bukanlah pekerjaan yang dibayangkan oleh Jerry dan teman-temannya. Ini adalah profesi terakhir yang bisa dilakukan setelah gagal mencari pekerjaan lain. Sebagai pekerja honorer, mereka hanya dibayar Rp24.000 setiap kali tampil. Upah yang minim, itu pun tanpa tambahan tunjangan dan jaminan apapun. Sebenarnya sih ya nggak punya pikir cita-cita jadi badut, karena ini aja Pak, nyari kerjaan susah. Ya akhirnya saya jadi ini badut di Dufan. Penghasilan sih ya nggak besar, ya lumayan lah, cukup untuk sehari-hari makan lah, sekitar 600-an lah. Tambahan pemasukan bagi Jerry adalah dari persenan yang diberikan para juru foto resmi dunia fantasi. Jumlahnya pun tak seberapa besar. Dengan penghasilan yang serba pas-pasan itu, Jerry harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan 1 orang anak. Baik Jerry dan Erwin berusaha menikmati pekerjaan yang nyatanya mampu menghidupi keluarganya itu. Pengalaman pahit pun kerap mereka hadapi sebagai tantangan. Dalam kostum, kita misalkan kalau kita pakai itu kostum, kita keringat keluar, terus panas, dalamnya panas, berat. Jadi gimana buat ngatasin? Ya kalau kita ada kesempatan untuk misalnya pengunjung nggak foto, kita bisa ngelap-ngelap dikit lah gitu dengan kostum kita sendiri gitu. Sisanya ya misalnya kayak pengunjung gitu yang jahil. Terus kadang-kadang kalau kita keadaan capek, panas, suka mukul gitu dari belakang apa dari depan. Ya kita sih nggak bisa apa-apa lah. Kalau kita untuk ngomel dia apa kita balas pukul lagi tuh kita yang disalahin lagi gitu. Menjadi badut memang bukanlah pekerjaan terhormat yang dicita-citakan banyak orang. Namun, profesi yang sering diabaikan ini jauh lebih mulia daripada sekedar menjadi sampah masyarakat urban ibu kota. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Parfois j'aimerais mourir.